Oke, yang sudah bergabung di 0855420912 saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, selamat bergabung ya di Serbuk Senin Berbuku. Ada Sehi di Wonopringgo. Merinding Mas dengerinnya, tapi asik juga nambah wawasan ilmu sejarah budaya Jawa yang kaya. Oke, terima kasih Mas Sehi ya. Sehi. Nggak ada fotonya. Aduh, kasih foto dong biar saya tahu ini Sehi siapa sih gitu ya. Terus ada juga Ipin di Talun. Selamat malam Mas Ribut. Waktu ini saya belum bisa berkomentar. Ya terserah lo ya. Pak Gusoro ya. Dari Karangjompo nih ada Aselin juga nih. Oh ini yang ini nih. Semoga sehat dan semangat Karangjompo gludak-gluduk kadosipun kadosipun ya. Kadosipun jadi kayak orang mana ya. Kadosipun gitu. Kadosipun nih. Kadosipun badhe Jawa. Oh nggih, Serbuk oke banget dan terutama yang membaca sangat piawai jadi yang mendengarkan tidak bosan. Ya dan saya sangat menikmati jalan ceritanya dan menambah jiwa kebangsaan kita semakin meletup-letup ya. Matur nuwun RKB dengan ada acara Serbuk. Lanjutkan Mas Ribut jangan bosan karena tidak ada radio seperti RKB. Iya dong, RKB emang beda ya. Oke, terima kasih Pak Gusoro, Pak Abbas juga. Minta diputerin, oke deh. Oke, dan lanjut Mas, Senin jangan dibanyakan nyanyi. Oh iya 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 ya. Lanjut ya. Wah, udah gak sabar, udah gak sabar. Oke, bagian berikutnya adalah judulnya perkembangan positif selama zaman Sultan Hamengkubuwono ketiga. Terlepas dari adanya berbagai, bentar, ini udah aku rekam belum? Oh udah, cuman kameranya belum aku hidupin. Terlepas dari mana nih? Aduh, gara-gara Takim nih. RKB radio kita beda Mas. Iya dong ya. Makasih Mbak Aulia dulu. Aku mau sapa Mbak Aulia. Hadir Mas, ikut nyimak acara Senin Berbuku yang ceritanya makin seru aja nih. Oke deh, thank you ya. Aulia di Keradenan. Ini aku udah diburu-buru sama Takim nih. Oke deh, saya bacakan aja langsung ya di bagian berikutnya. Terlepas dari adanya berbagai kesulitan besar sering dengan naik tahtanya Sultan Hamengkubuwono ketiga, masa pemerintahannya yang hanya berumur 29 bulan merupakan masa yang damai dan lumayan makmur. Saat ia wafat, November 1814, sejumlah 60.000 dolar Spanyol berhasil dikumpulkan dari lumbung harta keraton dan uang pensiun para kerabat keraton pun mampu rutin dibayar. Pajak jalan negara dan pasar yang diterima dari pemerintah Inggris yang besarnya 100.000 dolar Spanyol setahun memainkan peran penting di sini. Berbagai rencana juga dibuat untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan pengumpulan pajak dan mengatur pejabat polisi di pedesaan atau gunung yang oleh Diponegoro ingin dihapus. Di mata pangeran, para pejabat ini hanya menjadi beban bagi pemerintahan desa, maka dari itu ingin dikembalikan ke aturan pada masa Sultan pertama. Sang ayah tampaknya setuju atas usul pangeran dan memberi waktu 1 tahun sebelum perubahan-perubahan ini dilaksanakan. Namun, Sultan ketiga wafat sebelum genap setahun itu. Lagi-lagi, di sini kita dapat bertanya, sebegitu besarkah pengaruh pangeran terhadap langkah-langkah ayahnya? Apakah inisiatif-inisiatif ini sungguh datang dari ide pangeran? Sebab persis 3 tahun sebelumnya, pada awal Februari 1811, ketika ayahnya masih menjabat Pangeran Wali, sudah diluncurkan perintah yang mengatur bahwa semua kegiatan kerja bakti di tanah-tanah jabatan kerajaan harus didasarkan pada aturan yang pernah berlaku di bawah Sultan Mangkubumi. Maka, tidak begitu jelas di sini apa kontribusi Diponegoro sendiri. Dua kebijakan lain ditetapkan pemerintah kolonial Inggris, menjanjikan perbaikan jangka panjang
Pertama adalah keputusan pemerintah untuk memperluas usaha vaksinasi cacar yang pertama kali diperkenalkan di Jawa dari Mauritius pada tahun 1804. Dan yang kedua adalah pelarangan perdagangan budak berdasarkan Undang-Undang Parlemen Inggris tentang penghapusan perdagangan perbudakan tahun 1807. Namun, kedua peraturan yang bagus ini dampaknya tidak langsung terlihat. Tingkat vaksinasi cacar masih tetap rendah hingga setelah Perang Jawa usai. Dan beberapa budak yang dimiliki perorangan masih belum dibebaskan selama hidup mereka. Barangkali faktor alam dan bukan faktor manusia lebih penting perannya dalam memperbaiki kondisi kehidupan lokal. Letusan gunung berapi Tambora di Sumbawa antara April dan Juni 1815 tercatat sebagai letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah. 4 kali lebih besar daripada letusan Krakatau 1883. Menjadikan tahun 1816 sebagai tahun tanpa musim panas di belahan bumi utara. Hal ini secara nyata mendatangkan keuntungan jangka pendek yang luar biasa besar atas panen padi tahun 1815. Lalu ada perubahan-perubahan politik dan administratif. Pada paruh terakhir pemerintahan Sultan Hamengkubuwono III, terjadi pengangkatan 2 pejabat penting dalam administrasi pemerintahan yang akan berdampak panjang. Pertama adalah penunjukan patih baru untuk menggantikan patih yang sudah nyaris jompo, Mas Tumenggung Sindunegoro atau Kiai Adipati Danurejo III. 2 nama dipertimbangkan oleh Diponegoro dan ayahnya, yaitu seorang pejabat senior keraton dan Mas Tumenggung Sumodipuro, yang waktu itu mantan pejabat Bupati Japan atau Mojokerto. Pangeran memilih yang terakhir, dan ini yang mengherankan ayahnya, yang mengatakan bahwa bupati itu masih muda dan seorang keturunan rakyat biasa. Aksen Jawa Timurnya menandakan bahwa ia orang dari pelosok. Tetapi Diponegoro tetap pada pendiriannya dan Sumodipuro ditunjuk sebagai Danurejo keempat pada 2 Desember 1813. Ia kemudian menduduki jabatan itu hingga 34 tahun ke depan. Terlepas dari reputasinya yang terkenal buruk kelak, patih baru ini memulai jabatannya dengan baik. Babat jatuhnya di Yogyakarta mencatat tentang kesan istimewa yang ia buat saat menyampaikan pidato pengukuhannya. Panglima Belanda waktu Perang Jawa, de Kock, di kemudian hari melukiskannya sebagai seorang Jawa yang baik, berbusana rapi, suka mengendarai kuda dengan gagah, punya gundik-gundik cantik, dan tidak bisa lepas dari pipa rokok madat. Sejalan dengan berlalunya waktu, sifat-sifat yang suka mencari kenikmatan diri sendiri ini mulai menggerogoti kepribadiannya. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IV, ia sering digambarkan sebagai sosok yang tidak bersih hatinya. Kegemaran bersenang-senang dan besarnya ambisi pribadi membuatnya menyalahgunakan kekuasaan. Sering tercium ada aroma suap dan skandal seks dalam kasus-kasus yang ditangani dan diputuskan di penghakiman kepatihan atau Pradoto. Di masa Perang Jawa, korupsi memang merajalela. Salah satu teks Jawa dari masa itu menyebutkan sebagai setan berbaju manusia, setan kulambi manungso, yang merampok uang rakyat sembari duduk-duduk. Angecu sarwi lenggah.
Kedua adalah pengangkatan Kapiten Cina Tan Jin Sing sebagai Bupati Yogya dengan gelar Raden Tumenggung Secodiningrat dengan tanah jabatan 800 cacah yang sebagian besar berlokasi di Lowanu di sebelah timur Bagelen. Surat penunjukannya pada tanggal 6 Desember 1813 secara tegas menyatakan ia diberi gelar tersebut dalam rangka penghargaan atas pengabdiannya kepada Inggris. Keputusan pengangkatan atau penunjukan ini pasti dibuat keraton di bawah tekanan, sebab belum pernah ada cerita seorang Tionghoa diberi jabatan yang demikian tinggi di lingkungan keraton Yogya. Dan memang benar, di abad ke-17 dan awal abad ke-18 pernah ada kasus di mana orang-orang Tionghoa, pemungut pajak dari para petani, diberi wewenang mengelola distrik-distrik administratif di pantai utara atas nama penguasa Mataram. Namun hal ini tidak pernah terjadi lagi di masa pasca perjanjian Giyanti. Sultan Mangkubumi secara tegas melarang orang Tionghoa menjalin hubungan yang terlampau dekat dengan keluarga keraton dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakharmonisan. Kedudukan serba sulit dari Kapiten Cina yang harus bermain di antara tiga dunia, kemudian teringkaskan dalam olok-olok gaya khas Yogya. Tidak lagi Cina, Belanda belum, Jawa pun tanggung. Cina wurung, Londo durung, Jawa tanggung. Kondisi yang mirip dengan kondisi orang Jawa yang menerima pendidikan asing seperti putra-putra Suro Adimenggolo. Diponegoro menggambarkannya sebagai orang yang disukai Inggris hanya dengan maksud untuk bisa memata-matai aktivitas di dalam keraton Yogya, dan hal ini sangat merusak kepercayaan yang keraton taruh pada pemerintah Inggris. Namun, terlepas dari posisinya yang ganjil tersebut, Tan Jin Sing masih dapat membina hubungan baik dengan Diponegoro. Dalam tahun-tahun menjelang meletusnya Perang Jawa, para pegawai pribadi pangeran diberi makan olehnya. Ia juga mengambil sikap netral terhadap intrik-intrik di dalam keraton yang sangat menjangkiti kesultanan pada dekade sebelum perang. Namun, tetap saja penunjukannya sebagai pejabat penting keraton dipandang oleh banyak kalangan di Yogya sebagai rangkaian faset kemerosotan, wibawa, dan kemerdekaan kesultanan era pasca Juni 1812. Di bagian berikutnya, Peter Carey kemudian menyoroti perkawinan kedua dan wafatnya Hamengkubuwono III. Beberapa waktu sebelum Sultan Hamengkubuwono III wafat pada November 1814, Diponegoro menikah lagi. Barangkali pada tanggal 28 September. Kali ini mempelainya adalah putri yatim dari idolanya, Raden Ronggo Prawiro Dirjo III, dari istri kesayangannya, Ratu Maduretno. Deskripsi tentang perkawinannya merupakan selingan manis dalam babat dan memberi kita, para pembaca, suatu kesan bahwa betapa dalam rasa cinta kasih Diponegoro kepada istri resmi yang kedua ini. Menurut pangeran, ayahnya terus mendesaknya untuk kawin lagi setelah lama istri resminya yang pertama dipisahkan darinya. Setelah selalu menolak, ia akhirnya dipanggil ke keraton dan diperintahkan untuk melamar Ratu Bendoro, janda tanpa anak dari Sumodiningrat, komandan tentara Yogya yang sudah tewas dibunuh itu. Layaknya seorang anak yang berbakti, pangeran kemudian berjalan ke Keputren. Langkah yang rupanya kemudian berujung pada perkawinannya yang kedua, yang tampaknya berguna dalam arti politik, namun yang belakangan terakhiri
sebagai perkawinan yang lagi-lagi tanpa cinta. Namun, ketika Diponegoro sedang melewati pintu gerbang menuju tempat menyepi atau panepen, Dewi Cinta menembakkan panahnya. Ia melukiskan bagaimana ia menangkap sosok cantik Putri Ratu Maduretno dalam bingkai gerbang keraton dan langsung merasakan daya tarik fisik yang luar biasa terhadapnya. Perjumpaan yang tanpa sengaja itu dan reaksi pangeran terhadapnya segera dilaporkan kepada Sultan oleh dua nyai keparak atau pelayan perempuan tua yang mendampingi pangeran. Begitu Ratu Bendoro mengonfirmasi bahwa ia tidak berminat untuk kawin lagi, suatu upacara pertunangan dengan cepat segera digelar antara Diponegoro dengan Raden Ayu yang mengambil nama ibunya Maduretno. Upacara perkawinan mengambil tempat di keraton. Sebuah pesta dan pertunjukan wayang kulit semalaman suntuk digelar pula di Tegalrejo pada hari berikutnya. Kita tidak tahu lakon wayang apa yang dimainkan saat itu. Namun dalam babatnya, Diponegoro menyejajarkan perkawinannya dengan perkawinan Wisnu dan Dewi Sri, dengan sang ayah sebagai Betara Guru. Kita tahu bahwa sosok Arjuna, salah satu reinkarnasi Wisnu, punya tempat khusus di hati pangeran, dan ia menarik garis paralel antara dirinya dengan pahlawan wayang Pandawa yang tampan rupawan itu ketika menerima pisau belati Sarutomo saat bermeditasi di Parangkusumo dalam ziarahnya di pantai selatan. Perbandingan ini makin jelas lagi ketika ia dikejar-kejar nyaris seorang diri di tengah hutan Bagelen, Banyumas, dan di selatan Kedu di penghujung 1829 dengan hanya ditemani dua orang punokawan, Joyo Suroto atau Roto dan Banteng Wareng. Menurut Diponegoro, yang disebut terakhir ini adalah seorang bajingan muda dan seorang katai yang mengingatkan cacat tubuh para pelayan Arjuna dan keempat saudaranya, Pandawanya, yang juga mengikuti majikan mereka mengembara di hutan setelah saudara tertua mereka Yudhistira kehilangan tahta kerajaan lewat permainan dadu. Di tingkat praktis, perkawinan Diponegoro memberinya seorang pendamping yang simpatik yang bisa menjadi tempat dia mencurahkan rahasia dan beban hati dalam tahun-tahun yang tidak menentu itu. Maduretno juga istri yang tetap setia mendampingi pangeran di masa perang yang ngeri itu dan terus mendukungnya sampai kematian menjemputnya di sekitar 20 November 1827. Dari semua istri-istri pangeran, dialah satu-satunya yang disebut pangeran dengan penuh kasih mesra di dalam babat. Perkawinannya itu juga yang mensahkan hubungan keluarganya dengan keluarga Prawira Dirjan yang menurunkan nenek buyut pengasuhnya, Ratu Ageng yang bersaudara kandung dengan kakek Raden Ronggo III. Pada Oktober 1814, Sultan terkena demam panas dingin yang menurut Diponegoro berlangsung selama 1 bulan. Betul, Sultan tidak pernah menikmati kehidupan yang sehat betul dan sejumlah persekongkolan pada masa akhir kekuasaan ayahnya tentu memperburuk kondisi kesehatannya. Memasuki bulan November, nyatalah bahwa sakit Sultan sudah mencapai puncaknya. Babat jatuhnya Yogyakarta menggambarkan suasana di sekeliling ranjang sakaratul maut itu ketika dukun meracik obat-obatan dan ulama terus-menerus berzikir. Apa yang menarik? Babat tersebut menggambarkan betapa Diponegoro tidak berkenan dengan salah satu ritual yang dilakukan terhadap tubuh Sultan Hamengkubuwono III yang sedang mengalami sakaratul maut itu.
Ritual itu adalah menjilati pusar sultan yang bertujuan untuk mempermudah keluarnya daya hidup. Diponegoro bergerak maju dan dengan tegas menutup tubuh ayahnya dengan selimut, yang berarti membatalkan di tengah jalan ritual tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahwa sekalipun ia penganut mistik Islam Jawa, Pangeran tidak setuju dengan beberapa aspek praktik adat istiadat kebatinan Jawa yang tahayul pada masa itu. Saat fajar menyingsing pada tanggal 3 November setelah berkuasa persis 865 hari, Sultan Hamengkubuwono III wafat. Residen Inggris, Kapten Gunham, segera memerintahkan tentara sepoi untuk menjaga segel-segel dan gembok ruang-ruang kerajaan untuk mempersiapkan penguasa baru. Dalam babatnya, Diponegoro banyak berbicara tentang hal ini, bahwa tak seorang pun di Yogyakarta yang menduga Sultan wafat dalam usia begitu muda. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Nah, inilah bagian berikutnya. Penobatan, perwalian, dan perkawinan Sultan Hamengkubuwono keempat. Meninggalnya Sultan Hamengkubuwono III berarti bahwa Yogyakarta sekarang akan diperintah oleh seorang yang masih anak-anak, kurang lebih baru 10 tahun, dengan semua bahaya yang menyertainya. Panular, pengarang babat jatuhnya Yogyakarta, menggambarkan suatu mimpi yang meramalkan akan datangnya kemunduran keraton lantaran ambisi di antara para penasihat terkemuka Sultan, yang menyebabkan kerajaan itu terpecah-pecah dan hancur berkeping-keping. Kapetal Jinuweng Sinuwir. Namun, isyarat-isyarat itu terlalu prematur. Naik tahtanya Sultan Hamengkubuwono IV terjadi di tengah-tengah suasana kegembiraan luas. Upacara penobatan tanggal 9 November yang dilanjutkan dengan jamuan makan malam di Karesidenan dan semarak pertunjukan kembang api di alun-alun utara. Dewan Perwalian yang dibentuk Gunham setelah berkonsultasi dengan keluarga Sultan mendapat persetujuan luas. Sayangnya, pilihan Gunham ditolak Raffles yang malah memerintahkan bahwa kawan baiknya Pakualam ditunjuk sebagai satu-satunya wali negeri. Hal ini menimbulkan kecemasan besar di Yogyakarta. Gunham memberitahu atasannya bahwa ia menerima perintah itu dengan penuh kekhawatiran dan juga keprihatinan. Dia juga mengingatkan bahwa pangeran, maksudnya Pakualam, memang mampu dan berpengalaman, tetapi wataknya tidak tulus dan tidak berprinsip. Raffles menjawab dengan berterima kasih atas penilaian Gunham, tetapi menekankan juga bahwa Pangeran Pakualam ini telah berjasa kepada pemerintah tidak hanya atas kesetiaan yang telah ia tunjukkan pada waktu perang melawan bekas sultan, tetapi juga atas janji-janji yang telah kita berikan kepadanya. Apa gerangan isi janji-janji itu? Pakualam sudah menjadi pangeran merdeka yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Inggris. Apalagi yang ia harapkan? Kesultanan. Hal ini tentu merupakan dasar keputusan Letnan Jenderal Gubernur itu atas Yogyakarta, di mana terlihat bahwa Inggris sedang berpikir-pikir untuk membagi dua keraton Yogyakarta dengan tujuan agar semakin lemah. Kekhawatiran Gunham segera menjadi kenyataan ketika Pakualam mulai menyalahgunakan kedudukannya untuk membeli tanah-tanah untuk kepentingan sendiri dan membiayai gaya hidupnya yang mewah dan boros. Menjadi jelas bahwa Pakualam tidak dapat terus dibiarkan menggerogoti keuangan keraton. Maka segera sebelum Agustus 1816, Ibu Suri dibantu oleh Patih mengambil oper semua tugasnya.
Hanya cap kerajaan atau cap ageng masih di tangannya sampai ia secara resmi meninggalkan jabatan perwalian itu pada 27 Januari 1820. Pada saat Sultan Hamengkubuwono keempat telah dianggap dewasa. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan luka akibat warisan yang pahit ini. Diponegoro sangat peduli dengan pendidikan adiknya Sultan Hamengkubuwono keempat ini. Menurut buku Kedung Kebo, ia sering datang dari Tegalrejo untuk bercerita tentang kisah-kisah kepahlawanan, Fatah al-Muluk, kemenangan raja-raja, tentang penguasa-penguasa legendaris dari Syam atau Suriah dan Arab. Babat Keraton Yogya lebih jauh mengatakan bahwa pangeran merekomendasikan teks-teks tertentu untuk dibaca oleh adiknya itu. Di antaranya serat Ambiya, Taj as-Salatin, Hikayat Makutha Raja atau Cermin Para Raja, Serat Menak, Babat Keraton, Arjuna Sosrobau, Rama Badra, dan Serat Baratayuda. Yang terakhir ini adalah bacaan favorit pangeran yang ia mintakan juga sebagai bacaan pendidikan bagi anak-anaknya di Makassar. Pada kesempatan sunatan Sultan Hamengkubuwono keempat pada tanggal 22 Maret 1815, Diponegorolah orang yang menutup mata adiknya yang raja muda itu dengan tangan ketika ritual operasi berlangsung. Sultan Hamengkubuwono keempat bukan sosok yang pandai benar. 9 bulan setelah penunjukan guru bahasa Melayunya Letnan Abbas, ia masih belum bisa merangkai kata dengan baik untuk menjawab Raffles ketika melakukan kunjungan singkat ke Yogya pertengahan Januari 1816. Babat Keraton Yogya mengatakan bahwa ia lebih tertarik pada benda-benda seni, menunggang kuda, dan mendengarkan gamelan Jawa daripada harus membaca literatur Jawa. Lagi pula, ia sangat gemar mengenakan seragam-seragam tentara Eropa, sehingga pejabat-pejabat senior keraton sangat kesulitan untuk membujuknya untuk tidak mengenakan busana seragam Mayor Jenderal Belanda dalam upacara-upacara keraton yang sangat sakral yang disebut grebek. Prosesi perkawinannya dengan putri tertua Patih yang dibunuh Danurejo kedua pada tanggal 13 Mei 1816 dirayakan besar-besaran dengan pertunjukan wayang 3 hari berturut-turut yang menampilkan berbagai cerita dan jenis wayang, mulai dari serial cerita lakon Panji atau wayang gedok, Menak atau wayang jemblung, dan Damar Wulan atau wayang krucil. Juga dipentaskan tari topeng Cina, Jenggi, dan Gambyong dibawakan di akhir pertunjukan wayang, serta pertunjukan kembang api Cina. Tentang mempelai wanita raja muda itu yang sekarang bergelar Ratu Kencono, Crafoord memberi komentar, seorang wanita muda yang cantik menarik, namun kemudian menderita sakit jiwa, psikosis yang berat. Hal ini terbukti setelah kematian suaminya waktu dia menikam sampai terluka salah satu istri selirnya yang telah diinstruksikan oleh Ratu Ibu untuk tidur dengannya ketika ia masih berusia 13 tahun. Suatu tindakan yang memancing reaksi Diponegoro menulis surat peringatan keras kepada Ratu. Akar-akar penyebab mengapa Kesultanan Yogya mengalami kemunduran moral yang sangat parah, yang kemudian disimpulkan oleh Van Hogendorp, yang merujuk pada kebijakan pemerintahan baru Belanda yang mengubah keraton menjadi sebuah rumah bordil, dapat ditelusuri dalam periode ini. Maka dapatlah kita mengerti mengapa Diponegoro sampai pada keyakinan yang begitu membaja bahwa keraton Yogya harus dihancurkan sampai batu terakhirnya, dan para penguasa Jawa yang ingkar terhadap agama harus dilucuti kekuasaan politiknya demi satu tatanan moral baru
yang berdasarkan hukum Islam dan nilai-nilai tradisional Jawa. Muncullah kemudian konspirasi Sepoy 1815. Ketika pemerintahan Inggris hampir berakhir, sejumlah gejolak lokal menggeliat di daerah Jawa Selatan Tengah yang tampak tenang itu. Apa yang paling penting untuk dicatat di sini adalah konspirasi Sepoy di Surakarta pada Oktober hingga November 1815. Persekongkolan ini melibatkan Sunan Pakubuwono keempat dan anggota pasukan yang disebut The Bengal Light Infantry Volunteer Battalion yang bertugas di Garnison Jawa Selatan Tengah sejak November 1811. Tujuannya adalah menyapu bersih semua orang Eropa yang ada di Jawa dan menghancurkan Keraton Yogya. Sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan pasukan garnison infanteri ringan Sepoy itu, seorang subadar atau kapten Sepoy ditunjuk sebagai letnan gubernur baru, dan pemerintahan Jawa Barat dan distrik-distrik pantai utara Jawa dipercayakan kepada tentara Inggris India itu. Bahkan ada laporan yang mengatakan bahwa Sunan siap menghadiahkan salah satu putrinya untuk dikawini oleh Kapten Sepoy tersebut. Raffles kemudian berspekulasi bahwa seumpamanya konspirasi Sepoy ini sukses, barangkali akan bermuara pada segera kembalinya orang Jawa memeluk agama Hindu. Memang fakta menunjukkan bahwa banyak candi dan kuil serta peninggalan-peninggalan arkeologis Jawa yang bernuansa Hindu-Buddha yang sedang disurvei dan dirawat kembali pada masa itu tampaknya mempercepat minat di kalangan bangsawan Jawa atas peninggalan India di daerah ini. Di Yogya misalnya, Diponegoro dan beberapa pangeran pernah mengambil patung-patung arca dari candi-candi dekat situ untuk menghiasi rumah-rumah kediaman mereka. Kekurangwaspadaan para opsir Inggris menyebabkan komplotan ini baru ditemukan di Yogya pada penghujung Oktober 1815. Namun reaksi cepat yang dilakukan oleh pejabat komandan garnison, Letnan James Steele, terbukti efektif. Pengadilan militer yang kemudian digelar di Serondol, Semarang, menghukum mati 17 Sepoy, pemimpin komplotan, dan mengirim pulang ke Benggala 50 serdadu lainnya dalam kerangkeng besi. Akan tetapi, ini bukanlah masalah terakhir yang ditimbulkan serdadu Sepoy di Jawa. Banyak serdadu Inggris India melakukan desersi, lari ke istana sultan, dan kawin dengan keluarga-keluarga lokal yang orang Jawa. Beberapa dari mereka bekerja di keraton sebagai penunggang gajah atau sebagai anggota resimen kawal pribadi sultan. Salah satu dari mereka ini bernama Nurngali, yang dilukiskan sebagai seorang dukun Benggala dalam Babad Diponegoro. Ia bertugas sebagai dokter pribadi atau barangkali sebetulnya orang membuat jamu pangeran selama Perang Jawa. Selama berlangsungnya Perang Jawa sendiri, sebuah bank di Kalkuta, Palmer and Company, sempat menyusun skema pinjaman sebesar 6 juta siska rupiah atau sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat uang sekarang, tunai untuk membiayai pemerintahan Hindia Belanda yang kekurangan dana. Bank tersebut bahkan pernah membujuk Gubernur Jenderal India, Lord William Bentinck, agar mengirim 2.000 Sepoy untuk membantu Belanda di tahun ketiga Perang Jawa. Permintaan ini akhirnya dibatalkan ketika sudah jelas bahwa Belanda berada di atas angin. Lebih dari seabad kemudian, pada tahun 1945 sampai 1946, Inggris
kembali sadar bahwa menggunakan serdadu-serdadu India di Jawa untuk berperang melawan kekuatan-kekuatan nasionalis di Indonesia selama pertempuran di Surabaya pada Oktober hingga November 1945 justru akan berakibat fatal. Nah, dari semua uraian itu, Peter Carey kemudian memberi simpulan. Konspirasi Sepoy 1815 merupakan peristiwa penting yang menandai periode pemerintahan Inggris di Jawa. Meski Inggris hanya berkuasa 5 tahun, namun dampaknya sangat terasa dalam perubahan-perubahan besar peta keseimbangan kekuatan politik di Jawa Selatan Tengah. Namun, keuntungan itu tidak dinikmati Inggris. Pada bulan Mei 1815, keputusan final telah dibuat untuk meninggalkan Jawa menurut ketentuan-ketentuan perjanjian Wina dan Konvensi London 13 Agustus 1814 tahun sebelumnya, yang setuju untuk mengembalikan dalam waktu dekat sebagian dari wilayah jajahan Belanda yang ada di tangan Inggris. Keputusan ini mewarnai sebagian kebijakan Inggris untuk membangun kembali kekuatan Belanda agar dapat menangkal segala bentuk ancaman yang mungkin datang dari kekuatan Prancis yang bakal bangkit kembali setelah perang Napoleon. Pada awal Mei 1816, para komisaris jenderal Belanda, termasuk gubernur jenderal Belanda yang baru, Van der Kempelen, tiba di Batavia dengan mengemban tugas membangun sebuah tata kolonial baru. Upacara serah terima dilakukan 19 Agustus dengan regulasi konstitusional Januari 1818. Para komisaris jenderal itu yang duduk sebagai presidium bersama-sama memimpin kelahirannya suatu pemerintah kolonial baru, Hindia Belanda. Namun, masih harus dicermati juga apakah prinsip-prinsip liberalisme ekonomi yang dibangun Inggris yang telah pergi akan tetap tinggal seperti itu bersama pemerintahan Belanda yang datang kembali, yang berusaha untuk mendapatkan dengan segera berbagai keuntungan dari koloni mereka. Sekali lagi, tahun-tahun berikutnya akan merupakan masa kalut dan genting bagi orang Belanda dan orang Jawa. Jauh daripada menjadi pintu gerbang menuju suatu era baru industri dan kemakmuran. Periode yang penuh konflik pasca restorasi pemerintahan Belanda akan membuka jalan keluar bagi pecahnya perang di Jawa Selatan Tengah. Inilah saat kehancuran Jawa seperti yang telah diramalkan di Parangkusumo, lebih dari sekedar runtuhnya Kesultanan Yogyakarta. Di bab berikutnya, apa kira-kira yang akan terjadi? Oke, itu dia ya. Sudah selesai bab ke-7. Besok minggu depan bab 8. Kalau saya mencermati, ini dari dari Takim di Ambo Kembang, Belanda dan Inggris menjajah Indonesia Jawa itu untuk mengambil kekayaan yang ada, untuk kestabilan negaranya, karena di daratan Eropa juga masih berlangsung perang. Iya begitu kira-kira, karena di Eropa sendiri kan sebenarnya nggak akur ya, antara Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, semuanya nggak akur, saling caplok mencaplok, dan kemudian mereka dan siapa pemenang perang di Eropa sana, dialah yang berhak untuk mendapatkan, nah dalam perjanjiannya ya, tanah-tanah kekuasaan yang dikuasai oleh negara pemenang. Nah itu dia, dan itu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama ya Mas Takim, era Spanyol dan Portugis ya, di awal-awal abad ke-15 ya, berarti sekitar abad 16 lah ya, 15-16 ya, itu sudah terjadi. Bagaimana kemudian Spanyol dan Portugis juga sebenarnya saling bersaing untuk bisa mendapatkan atau menguasai dunia. Makanya
Kalau yang Spanyol Portugis ada tuh dalam buku rempah-rempah. Nanti kapan lain waktu ya. Ini dulu, selesai dulu ya. Oke. Terima kasih dan minggu depan ya kita lanjutkan lagi untuk apa? Apa-apa? Iya betul. Serbuk Senin. Iya, pinter. Senin berbuku. Oke, dari kawasan Kuring 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Senin berbuku harus saya akhiri sampai di sini. Ketemu minggu depan dengan bab ke-8 nih minggu depan. Makin seru sih bab 8-nya. 2 jam pas ya satu bab. Oke. Nanti saya akan kembali lagi di RKP Malam dan juga apa coba? Ya, wedangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Serbuk Senin Berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Dengan membaca, kita berluas wawasan, perdalam pengetahuan, dan makin bijaksana kita dalam berpikir dan bersikap. Salam literasi dan sampai jumpa di program Serbuk Senin Berbuku minggu depan.